Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Priska, saya seorang psikolog klinis. Hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas fisik dan kesehatan mental. Apa sih pentingnya untuk tetap menjaga aktivitas fisik kita, khususnya di situasi yang kita alami sekarang ini? Nah, belakangan ini kita sedang mengalami pandemi, yaitu epidemi yang terjadi pada skala yang melewati batas internasional, penyakit yang tersebar dan menular secara meluas. Nah, situasi yang kita alami sekarang itu merupakan situasi yang tidak wajar dan nyata. Kita juga dampaknya adalah menghadapi banyak perubahan yang dulunya kuliah, sekarang harus kuliah online gitu, ataupun yang dulunya bekerja sekarang harus work from home gitu. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kita alami, serta kita juga mengalami ketidakpastian. Kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir persisnya gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kita alami belakangan itu mengganggu rasa aman kita, padahal rasa aman itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, respon kita pada umumnya adalah fight atau flight, untuk dihadapin atau kabur gitu. Tapi bahaya COVID-19 itu merupakan situasi yang real, nyata bahayanya. Jadi langkah bijak atau perilaku adaptif yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk menghindar dulu, bukan dihadapi. Nah, di situasi yang kita alami sekarang itu sangat wajar kalau kita kemudian mengalami perasaan bingung, sedih, khawatir, cemas, marah, ataupun takut. Cemas dan takut memang bertujuan untuk membuat kita uh, untuk menghindar dari situasi yang tidak menyenangkan atau membahayakan. Tapi emosi-emosi negatif yang kita alami sekarang itu tetap harus dikelola dengan baik, karena kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita sudah mengalami pandemi ini sekitar kurang lebih 2 bulan gitu. Jadi perasaan negatif itu wajar, tapi tetap harus kita harus bisa mengelola dengan baik, karena jika kita tidak bisa mengelola atau mengatasi emosi negatif tersebut dengan baik, akan berdampak buruk untuk fisik kita ataupun juga kesehatan mental kita di kemudian hari. Nah, bicara tentang sehat, apa sih yang dimaksud dengan sehat? Menurut WHO, itu ciri orang yang sehat adalah ketika ia bisa berfungsi dengan baik atau secara optimal, baik di sekolah, di tempat kerja, terus kemudian ketika ia bermain, ketika ia bisa bersosialisasi, ia bisa berfungsi dengan baik, maka itu disebut dengan individu yang sehat. Jadi bicara tentang sehat itu merupakan pengertian yang cukup luas, tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Nah, pandemi yang terjadi sekarang ini merupakan situasi yang tidak bisa kita kontrol. Itu jadi saya mengajak untuk kita semua berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa sih yang bisa kita kontrol? Kita masih bisa mengontrol kondisi fisik kita. Kita juga bisa mengontrol kondisi mental kita gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan beraktivitas fisik. Nah, bicara tentang aktivitas fisik. Apa sih aktivitas fisik? Aktivitas fisik itu adalah semua gerakan tubuh yang dihasilkan dari gerakan otot dan biasanya membutuhkan energi. Nah, ada 4 tipe dari aktivitas fisik. Yang pertama, sport. Itu biasanya sifatnya terstruktur, ada aturannya yang jelas, ada aturan jumlah pemain, ada batas waktunya, ada aturan-aturan yang harus diikuti, dan biasanya bentuknya aktivitas fisik yang kompetitif atau dilombakan. Jadi seperti basket, lalu kemudian sepak bola itu termasuk dalam sport. Nah, tapi ada juga aktivitas fisik yang sifatnya exercise, di mana itu adalah kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan atau penampilan biasanya. Jadi direncanakan, ada planningnya, dan juga punya tujuan. Bedanya dengan yang sport, yang exercise tidak terlalu terstruktur, jadi tidak ada aturan yang cukup ketat. Lalu juga
bisa dilakukan sendiri, jadi sifatnya tidak selalu kompetitif gitu. Contoh exercise misalnya sit up sebanyak 20 kali, jadi ada tujuannya gitu. Atau angkat beban, itu tujuannya untuk membentuk otot-otot, itu termasuk dalam exercise. Nah, aktivitas fisik juga tidak selalu yang serius-serius, jadi dia sifatnya juga bisa play. Jadi aktivitas fisik yang tidak terstruktur biasanya bentuknya permainan, lalu juga kemudian bertujuannya untuk bersenang-senang saja. Nah, yang terakhir adalah daily physical activity, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Contohnya mencuci atau membereskan kamar atau membersihkan kolam, itu termasuk dalam daily physical activity. Nah, kenapa sih kita harus tetap aktif selama self quarantine gitu. Jadi ada beberapa manfaat untuk tetap aktif selama kita bekerja di rumah gitu. Salah satunya adalah yang pertama, itu mood kita jadi lebih positif gitu, karena dengan jalan kaki ringan misalnya itu akan menimbulkan mood yang positif, jadi akan meningkatkan semangat, antusias, kewaspadaan juga. Ada penelitiannya yang membuktikan bahwa kegiatan rutin seperti ini untuk berjalan ringan itu memberikan mood yang positif dibandingkan dengan individu-individu yang tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, manfaat yang kedua adalah mengurangi stres. Situasi kita sekarang merupakan situasi yang tidak menyenangkan, gitu. Jadi wajar untuk kita mengalami stres. Nah, situasi stres itu merupakan menyebabkan tubuh kita itu menghasilkan reaksi kimia dan kita akan menghasilkan kortisol namanya. Jadi kortisol itu punya fungsi yang cukup baik sebenarnya. Jadi untuk meningkatkan kewaspadaan, lalu juga kemudian untuk kita jadi lebih aware gitu. Itu fungsi dari kortisol. Tapi ketika kita mengalami situasi stres yang terus-menerus, maka akan memiliki dampak yang negatif gitu. Jadi kadar kortisol yang tinggi dalam jangka waktu yang lama itu nanti akan mengganggu nafsu makan kita, terus juga akan menyebabkan kita insomnia, terus kemudian kelelahan, meningkatkan detak jantung, dan masalah kesehatan. Juga biasanya juga akan mengganggu metabolisme tubuh gitu. Makanya ketika kita stres biasanya jadi sulit tidur, lalu kemudian juga masalah pencernaan, jadi sembelit dan sebagainya. Itu reaksi yang muncul ketika kita berada dalam situasi stres yang terus-menerus. Nah, stres yang berkepanjangan itu juga akan menyebabkan perubahan perilaku gitu. Biasanya yang muncul adalah jadi melakukan perilaku-perilaku yang beresiko gitu, seperti rokok, alkohol gitu. Jadi Mental Health Foundation Survey itu menemukan bahwa 18% orang minum alkohol untuk mengurangi stres atau merokok dengan cara merokok. Padahal alkohol dan rokok itu jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan kesehatan mental dan fisik justru semakin buruk. Nah, ketika kita berada dalam situasi stres yang berkepanjangan, penting untuk menjaga aktivitas fisik. Kenapa? Karena dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur itu akan meningkatkan endorfin. Endorfin itu di dalam tubuh kita bertujuan atau mempunyai fungsi untuk membawa rasa nyaman, senang, dan bahagia. Jadi perlu kita untuk berolahraga. Selain itu juga dengan beraktivitas fisik itu akan HPA itu bagian di otak kita itu akan menghasilkan serotonin dan melatonin gitu. Nah, hal itu akan menimbulkan perasaan rileks dan nyaman gitu. Jadi perasaan rileks dan nyaman yang dihasilkan oleh serotonin dan melatonin itu akan membantu kita untuk tidur gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas rutin itu
selain menimbulkan perasaan senang, bahagia, tapi itu juga menimbulkan perasaan rileks dan nyaman. Dan itu nanti selain energi kita habis, kita juga akan menjadi lebih rileks gitu ketika tidur khususnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi apa sih fungsinya untuk kita melakukan aktivitas fisik? Yang ketiga adalah manfaatnya adalah untuk meningkatkan self esteem gitu. Karena dengan beraktivitas fisik itu akan membuat kita tetap merasa produktif. Terus juga dengan adanya aktivitas fisik itu memberikan kita kesempatan untuk punya pengalaman di hari tersebut mencapai target. Nah, makanya penting untuk ketika berolahraga itu kita punya target yang realistis gitu. Jadi jangan langsung di hari pertama langsung melakukan kegiatan yang berat gitu. Cukup yang ringan-ringan saja, misalnya kayak jogging dulu 15 menit, lalu kemudian peregangan, push up ataupun sit up. Nah, ketika kita men-setting itu gitu, terus kemudian ternyata kita bisa menyelesaikan target olahraga di hari tersebut, itu akan memunculkan perasaan sukses gitu. Oh, ternyata saya bisa produktif hari ini ya. Oh, ternyata saya bisa berolahraga hari ini walaupun sebentar gitu. Nah, itu fungsinya kegiatan aktivitas fisik. Jadi untuk meningkatkan self esteem atau keyakinan diri kita. Nah, yang keempat itu manfaatnya adalah untuk mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik itu merupakan salah satu cara atau salah satu treatment selain treatment medis ataupun selain terapi-terapi, aktivitas fisik dengan berolahraga itu juga mengurangi gejala-gejala depresi dan kecemasan. Nah, berikut beberapa latihan fisik yang bisa dilakukan selama self quarantine gitu. Jadi seperti squat gitu, atau misalnya plank gitu. Dan beberapa gerakan-gerakan lain yang bisa dilakukan berulang itu bisa teman-teman lakukan selama di rumah. Nah, ini ada beberapa aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi, beresin rumah, dekor ulang kamar, ataupun yoga, angkat beban. Kalau misalnya nggak ada barbel, bisa dengan aqua, misalnya aqua yang penuh terisi air gitu. Ataupun juga jogging di sekitar halaman kompleks, ataupun skipping, atau push up dan sit up, itu juga beberapa ide yang bisa kita lakukan selama di rumah. Tuh. Nah, ini ada beberapa tips untuk melakukan aktivitas di rumah. Yang pertama, berolahragalah dengan aman. Selain fun, kita juga perlu menjaga keamanan selama kita melakukan aktivitas fisik di rumah. Buat goal yang realistis. Jangan di awal-awal langsung punya target yang berat gitu. Jadi buatlah sesuatu yang realistis. Dimulai dari olahraga ringan, terus kemudian lama-lama bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi fisik kita. Nah, yang ketiga, pilih jenis latihan atau aktivitas yang ingin dilakukan. Bisa dibuat planning, mau aktivitas fisik bersama atau aktivitas fisik yang dilakukan sendiri. Aktivitas fisik yang dilakukan bersama bisa dengan keluarga gitu. Jadi selain menjaga kesehatan fisik, mental itu juga mengurangi perasaan loneliness kita selama di rumah gitu. Lalu juga berolahraga bersama teman. Kalau misalnya tidak bisa ketemu fisik juga bisa melalui online loh teman-teman. Jadi dengan berolahraga sama teman itu akan meningkatkan motivasi. Biasanya kalau pertama kali untuk memulai sesuatu yang baru terasa sulit gitu. Tapi dengan kehadiran teman biasanya akan memotivasi kita untuk beraktivitas fisik. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita perlu melakukan olahraga tidak hanya fun, tapi juga aman gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita tahu olahraga yang kita lakukan itu aman atau tidak gitu. Jadi, yang pertama perhatikan kondisi fisik. Nah, di slide yang Anda lihat itu ada physical activity readiness. Jadi, salah satu alat ukur yang untuk membuat kita ngecek kita tuh siap nggak sih untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi
perhatikan ketika kita melakukan aktivitas fisik, perhatikan salah satunya apa ada anjuran dokter sebelumnya terkait kesehatan. Kalau misalnya ada, coba diperhatikan aktivitas fisik yang mau kita lakukan itu apa. Lalu juga di beberapa waktu terakhir, misalnya ada nggak sih kita mengalami nyeri di dada ketika berolahraga atau ada masalah-masalah sendi. Nah, jika Anda mengisi atau mencentang yes di banyak pertanyaan kuesioner ini, berarti Anda perlu memperhatikan aktivitas fisik yang kalian pilih. Jadi jangan sampai nanti aktivitas yang kita lakukan justru malah membahayakan kesehatan kita. Gitu. Jadi perhatikan juga anjuran-anjuran dokter jika kita punya keluhan fisik di beberapa bulan ataupun di beberapa tahun belakangan ini. Gitu. Jadi kita juga berolahraga dengan sehat dan aman untuk kesehatan fisik kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai aktivitas fisik dan kesehatan mental. Jadi tetap aktif selama walaupun kita work from home. Nah, saya juga menambahkan beberapa tips atau beberapa poin untuk hal yang bisa kita lakukan selama di masa-masa yang sekarang ini gitu. Jadi yang pertama misalnya atur ulang jadwal, itu juga hal yang baik kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita gitu, karena kita banyak ngalamin perubahan, jadi kita perlu tuh untuk atur ulang jadwal kita. Lalu kemudian tidak perlu untuk memaksakan diri menjadi produktif. Kalau misalnya memang di hari itu kita merasa low mood gitu, lagi nggak mood ngapa-ngapain, nggak apa-apa gitu. Take your time, tapi bukan berarti kita nggak melakukan apapun gitu. Coba salah satunya coba dengan aktivitas fisik yang ringan gitu. Mungkin dengan melakukan aktivitas yang ringan seperti peregangan, kegiatan yoga, senam lantai, hanya 15 menit atau 10 menit itu akan meningkatkan mood kita menjadi lebih baik. Terus juga tetap menjalin koneksi dengan teman dan keluarga. Kita physical distancing bukan emotional distancing gitu. Jadi yang berjarak adalah fisik kita, tapi kita masih bisa connect dengan teman-teman ataupun keluarga gitu. Banyak platform, banyak media yang bisa kita gunakan untuk tetap berkoneksi gitu. Lalu juga batasi informasi yang negatif gitu. Jadi kita akan banyak terpapar dengan berita-berita yang negatif. Jadi saring informasi yang kita terima gitu. Kita perlu baca update, tapi baca update terkait COVID seperlunya saja. Lalu juga pastikan sumbernya yang kita dengar atau kita baca itu merupakan sumber yang terpercaya. Nah, yang terakhir, apabila kamu membutuhkan bantuan, gitu, jangan ragu untuk menghubungi bantuan profesional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kata penutup dari saya, banyak keterbatasan yang kita alami sekarang, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun selama self-quarantine. Stay healthy, stay safe, God bless you.